Jadi ada data yang masuk ke Pak Dok. Ini menyangkut mau tentukan klaster mana nih? Tahu? Ini bicara tentang klaster nih. Dari dia punya tempat kerja, tentunya selama ini kan kita nggak ada bikin pemeriksaan selain di rumah sakit di guest house. Ya. Dari tempat kerja dia tidak pernah gabung di kita sini. Dia ada di lab rumah sakit. Di lab rumah sakit teman-teman jangankan analis, semua tenaga medis hampir 90% Pak Dokter sudah periksa. Sudah rapid semua. Baik itu teman-teman di puskesmas, baik internal di rumah sakit, baik kita yang ada kerja, kita mereka semua diperiksa. Nah, berarti bukan dari tempat kerja. Betul. Second, pemikiran kedua berarti di luar tempat kerja, di rumah. Yeah. Diselidikilah ke rumah. Toh? Di rumah dia kontak dengan siapa? Suaminya kerja apa? Ada berapa orang yang di rumah? Mereka punya aktivitas itu apa saja? Itu namanya intelijen kesehatan, surveillance, epidemiologi, penyelidikan. Nah, kasus yang ke-22 ini si Apriani ini yang tenaga lab ini, anaknya di rumah itu ada temannya yang nitip anaknya di rumah sih. Oke? Temannya Apriani, punya anak biasa dong titip di tempat itu. Temannya ini suaminya adalah ustadz yang sama-sama dari luar. Ini sementara, saya belum bisa tentukan. Betul. Tapi benang merahnya begitu. Pas Kayani, Apriani, tapi yang saya cerita nih Apriani loh. Apriani itu tenaga analis. Di rumah itu dari tempat kerja is okay, non reaktif semua. Kita sampai tidak. Berarti bukan dia dapat sumber dari situ. Di rumahnya anaknya itu bermain dengan anak temannya yang dititip di situ. Suami temannya ini adalah seorang ustadz kelompoknya Bowa. Untuk sementara tadi saya kasih tunjuk tuh belum bisa ditentukan karena kita masih cari fixnya betul. Yang ke-22 tadi 21. Yang ke-21 si Pasca Yani orang Toraja tinggal di Naba. Pasca Yani itu dia bekerja di toko Alkes. Kita punya mata-mata sudah ke sana. Di toko Alkes itu tokonya kecil. Baru tuh. Sebelah kiri jalan. Pekerjanya cuma 2 orang, 3 orang, menjual alat-alat kesehatan. Awalnya dokter pikir begini, jangan-jangan dia dapat dari Alkes. Karena Alkes yang jual itu kiriman dari Jawa, Surabaya, Jakarta, toh? Tapi setelah diikuti alat itu berbulan-bulan, kena matahari, kursi roda, tongkat, segala rupa tensi, apa segala rupa. Lalu kita coba pikir, jangan-jangan ada orang yang pembeli yang datang, terus dia terinfeksi dari situ. Kita coba ambil CCTV-nya. Kita putar ulang lihat siapa-siapa yang datang. Dari orang-orang yang datang, kita coba edukasi untuk bisa rapid test. Sampai data kemarin semua non reaktif. Berarti bukan dari tempat kerja. Kita lanjut ke rumahnya. Apa kegiatan dia setelah? Dia sebelum diperiksa rapid test dan swab positif itu ada bikin acara ulang tahun. Kumpullah orang-orang Toraja. Kumpul di situ karena mereka punya ikatan keluarga yang kuat. Selain itu ada dia punya teman 5 yang sering main dengan dia. Duduk-duduk, makan bersama, tidur bersama. Dari semua, lalu di dalam keluarga papa mama ada 5 orang di dalam keluarga. Dari semua itu kita sudah periksa non reaktif. Itu periksa non reaktif. Ada 2 yang reaktif, kita swab negatif. Sampai detik ini belum bisa tentukan klaster mana. Berarti ada 1 yang memang masih dalam tanda kutip. Yang 1 ini, yang lebih ini lagi, dia masuk tanggal 12, tanggal 18 swabnya negatif. Wow. Maka orang-orang di luar sana mulai bicara. Umar 3 bulan positif, negatif, positif.
pas kayak nih positif 6 hari kemudian negatif. Negatif. Apa kuncinya? Yang tadi Andreas sampaikan. Masing-masing orang beda daya tahan tubuhnya, masing-masing orang beda jumlah virusnya, masing-masing orang beda kontak. Tapi secara gambaran umum tadi dokter bilang, seseorang sehat itu perilaku, lingkungan, medis 20%. Perilaku. Ternyata di CCTV itu orang di dalam ini, Umar CS ini, kumpul bareng. Bagaimana mau sehat? Yang sudah tidur satu ruangan sendiri, Ya. Umar dan Rajab tidur sama-sama. Sholat jemaah dan apa nih? Berjemaah. Sholat itu harusnya kan masing-masing di ini. Dan teramang kumpul-kumpul sholat lagi. Lalu dari CCTV tadi pagi nih Dokter Mawar ada telepon saya. Ada yang pemalas minum obat. Oke. Itu berarti apa? Perilaku toh. Perilaku toh. Kesadaran sendiri. Perilaku. Masyarakat mau paksa, dokter mau paksa. Kalau perilakunya begitu, terang mau minum obat. Itu gambar umum tadi dokter. Orang mau sehat itu perilaku. Lingkungan. Yo, memang mungkin lingkungan dia apa? Stres memang. Siapa juga 3 bulan telah kurung di itu lingkungan. Oke. Tetapi tadi kalau dari dokter apa tuh? Andreas ada mau pasang alat untuk Netral itu. kasih netral itu virus. Mudah-mudahan setelah dong pasang ini mungkin ada perubahan. Itu lingkungan yang kita lagi Kemudian ada masukan, mungkin karena dia stres, mesti ada ustadz kah, orang tokoh agama yang ngomong, dari faktor psikis, toh? Pasti itu orang stres itu, Iya. toh? Kasih kuat dia, sudah kau tabah, tawakal, ini kan kondisi. Mungkin dari sisi seperti itu. Lalu kita evaluasi pengobatan. Yang 20% tadi dokter bilang tuh. Pengobatannya betul-betul minum obat kan tidak. Walaupun lo tidak minum obat, makanan tambahan yang bergizi mungkin lo tidak. Itu yang tadi di akhir dokter bilang, mudah-mudahan ke depan ada perubahan-perubahan itu. Kita evaluasi 9 ini bisa negatif. Pak dokter, ini mungkin agak keluar dengan pasien hari ini. Ini juga kabar beredar banyak terkait dengan 38 orang yang tiba di Nabire dengan pesawat, dan waktu itu kebetulan ada ibu bupati. Ini statusnya, itu dari mana saja dan statusnya sampai sekarang seperti apa, dan masyarakat perlu tahu begini Pak dokter, bahwa orang-orang ini apakah benar diisolasi atau seperti apa? Itu yang nanti habis ini koran sudah taruh di atas meja. siap. Baca koran edisi sudah jelas dan transparan. Suroso CS Nabire Pos itu jelas setengah jam ngomong dengan saya baru kasih keluar berita. Jadi intinya begini, sesuai dengan apa yang saya sudah bilang, saya bicara dari sisi kesehatan. Siapa-siapa yang datang, kenapa dong bisa datang? No, bukan kewenangan saya. Mana dokter mau atau tahu itu? Dokter dia tahu tuh ada penyakit kan tidak? Ada penyakit kan tidak? Dengar dulu. Tidak, statusnya kita baru tahu. Statusnya kita. Sekarang saya tanya, siapa yang tentukan dia ODP? Ya, betul. Sekarang tanya Andre kau, siapa yang tentukan dia ODP? Ibu Bupati ODP siapa? Orang yang tentukan itu dia udah periksa, buka mulut lihat, ambil darah periksa. Saya. Ini saya bicara apa? Kesehatan. Saya tidak ada intervensi politik dan lain. Saya dokter, saya berkewajiban untuk menentukan seseorang itu sehat atau tidak, tanggung jawab saya kepada Tuhan, dia dan masyarakat. Itu tadi ada Andreas bilang ulang. Tidak ada kepentingan lain. Ibu Bupati jadi sehat ya? Tidak ada. Tetap ya. Yo HIV. Ngapain mau bikin Sultan punya kampung? Betul. Seenak dewe kau bikin masyarakat satu Nabire nih HIV, kau ada di dunia mana? Yo tentukan ODP, oke. Yo yang periksa. Saya yang periksa. Ya. Dokumennya saya yang periksa. Ibu dengan 38 rombongan, dokumen saya mau tinggi ini. Saya periksa, itu ketat. Jakarta Pak. Jakarta, tidak jadi berangkat periksa ulang. Jangankan rapid, swab. Kedua apa? Sampai di sini saya periksa ulang lagi. Saya tidak percaya saja, dokter Condro. Nah, tidak pakai kok mau dokter kamu. Saya periksa ulang. Saya periksa, saya tentukan bukan ODP. Karena bukan berdasarkan perjalanan, tetapi berdasarkan hasil penelitian medis.
menentukan ODP kembali lagi ke pedoman, bukan Dr. Sayuri loh. Ya, ya. Pedoman Kementerian Revisi 4, Kementerian Kesehatan menentukan ODP adalah pertama dari daerah merah. Oke. Dia kasih presiden bilang kalau orang dari Jabodetabek itu bisa dianggap sebagai ODP. Bisa dianggap. Itu kan bukan pedoman yang tong pakai di Indonesia. Presiden bilang itu orang-orang dari Jabodetabek itu bisa dianggap ODP ya. Konotasinya kan bisa dianggap. Tapi kembali bisa tidak ya. Kembali ke pedoman, ODP adalah orang dari daerah merah. Jangankan Jakarta, Jayapura merah, Timika merah, daerah merah. Kita di Papua sudah oke. Yang kedua, pemeriksaan. Nah, itu menunjukkan gejala corona. Apa gejala corona? Panas tinggi 38 derajat. Tong ada pisah-pisah doang di lapangan, tong ada pergi di hotel lagi periksa. Tidak ada yang 38. Batuk pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan. Nah, tidak ada, terus saya mau tentukan dong ODP. Tapi begini Pak Dok, tetapi tetap sesuai prosedur bahwa diisolasi Pak. Nah, ini lagi yang penting. Ya. Masyarakat salah persepsi. Isolasi artinya jangan jalan takar ruang. Oke. Jangan jalan takar ruang. Tidak ada tujuan, pergi ke rumun, kumpul-kumpul. Itu pengertian isolasi. Pengertian isolasi bukan berarti tinggal dalam isolasi dalam rumah saja, iya. Tidak boleh keluar. Boleh. Kau boleh keluar, yang penting kau pakai masker. Untuk tujuan tertentu kau pulang. Ibu Bupati kan ke bandara untuk lihat barang-barang yang turun. Saya dia pulang. Salah di mana? Ya. Oke. Salah di mana? Meluruskan ini ya. Ya. Nah, saya tulis nanti kamu baca di. Tidak, ini kita lain. Ada di koran. Kita lain. Salahnya di mana? Orang isolasi, pengertian masyarakat itu tak kurung. Jangankan mau kincing saya tidak boleh. Lu salah. Kau boleh ke sana beli sayur di pasar, tapi kau pakai masker, habis kau beli pulang kembali ke rumah. Itu namanya isolasi. Yang salah dari isolasi itu jalan ke rumung-rumung, kumpul-kumpul yuk. Itu yang tong larang. Lalu kenapa dong di hotel? Lalu kenapa Umar dong? Ya. Betul. Ini juga jadi perdebatan Pak Dok. Umar adalah pasien. Ibu dan rombongan pasien? Belum toh. Belum ditentukan sebagai pasien. Lalu di pedoman itu isolasi mandiri. Ya, mau di hotel, mau di Planet Mars, monggo. Nah, kata mandiri ya Pak Dok. Mandiri kan betul. dia duit. Betul. Lalu ini kan orang ada bawa dokter 5 dengan dokter Jono. Kamu dari sana untuk pasang alat-alat yang tadi. Andreas ada bilang, masa tuh mau taruh di rumah? Ya. Mandiri dan saya kontrol gampang. Iya. Saya kontrol gampang. Setelah saya nyatakan sehat, saya keluarkan surat sehat, surat hasil pemeriksaan non reaktif. Saya serahkan begini, silakan laksanakan tugas, protokol kesehatan tetap. Saya salah di mana? Saya siap diseret ke pengadilan, siap.